Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, silakan berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Istiqdadan nasta'inu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Hadir semua atau enggak nih? Ya, saya panggil ya. Oke, saya panggil ya. Azkia Syafia, Afifah Tahiro, Aisyah Khairun Nisa, Anggun, Anissa, Atia, Karisha, Calisa, Rifa, Andiro. Alhamdulillah ya, dari 31 sakit cuman 1 ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengertian Al-Quran. Kita semuanya orang Islam, udah tahu apa itu Al-Quran? Al-Quran ya, insya Allah kita hari ini akan belajar tentang pengertian Al-Quran. Kelihatan? Ya, pengertian Al-Quran. Sudah tahu Al-Quran tadi apa katanya? Kitab suci. Al-Quran itu kitab suci. Ada lagi apa selain kitab suci? Pedoman hidup. Pedoman hidup. Ada lagi? Apa? Firman Allah. Ngomong-ngomong pagi ini sudah baca Quran belum? Sudah. Siapa terbanyak? Oke, yang udah tilawah 1 juz. Masya Allah. Siapa? Udah tilawah 1 juz? Masya Allah, Ibu punya hadiah buat yang sudah tilawah pagi hari ini. Mau yang gede apa yang kecil? Yang gede. Oke ya, barangkali kepanasan. Yang sudah tilawah hari ini dapat kiwas. Kan, kalau aku hafal Quran nanti aku bisa apa? Masuk universitas tanpa bayar. Oke ya. Nah, mungkin salah satu motivasi ya, aku pengen masuk universitas nih, beasiswa full. Nah, alhamdulillah bisa. Sekarang beberapa universitas bisa menerima mahasiswanya lewat jalur tahfidz. Oke. Nah. Oke, silakan disimak dan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Kita bertemu lagi dengan Budiah dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Dan hari ini kita akan belajar tentang pengertian Al-Quran. Coba siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Al-Quran secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Berikut adalah beberapa pendapat tersebut. Yang pertama, menurut Al-Lihyani dan segolongan ulama lain. Kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja, yaitu qoro'a, artinya membaca. Dengan perubahan bentuk kata atau tasrif, qoro'a yaqro'u Qur'anan. Tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya adalah bacaan, yang bermakna isim maf'ul, yaitu makro, artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab atau Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yaitu orang-orang Islam. Dari ketiga pendapat dapat disimpulkan bahwa yang pertama,
Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu benar-benar kalam Allah, bukan kalam Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafal berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Yang keenam, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir, berkesinambungan. Yang ketujuh, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Yang kedelapan, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya, tadi yang kita pelajari adalah apa aja tadi? Yang pertama, Quran secara etimologi. Ada berapa ulamanya? 4 atau 5. Kemudian kalau secara terminologi ada berapa? Ada 3. Dan intinya adalah sama. Kalau etimologi itu intinya adalah bahwa Al-Quran berasal dari kata qoro'ah. Kemudian yang kedua, secara istilah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Sebelum kita lanjut, kita refreshing dulu ya sebentar. Kita bertepuk tangan, bisa? Bisa. Coba tepuk 1, tepuk 2, kanan kiri. Oke. Ulang, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Agak ke atas ya. Ibu punya soal, silakan dikerjakan untuk mengetahui apakah Tunas sudah paham atau belum untuk materi pengertian Al-Quran. Ya, di sini ada 2 tugasnya. Yang pertama tugas individu ya, masing-masing silahkan mengerjakan. Kemudian yang kedua nanti berkelompok. Sekarang masing-masing dulu ya. Oke, siapa yang hampir selesai? Yang udah selesai boleh berempat maju ke depan untuk menyimpulkan dari yang anti diskusikan berempat. Oke, silakan yang sudah selesai. Silakan berempat. Al-Quran adalah indikator kehidupan kita dalam menjalankan kehidupan karena Al-Quran adalah gabungan atau penyempurnaan, yaitu perintah dan larangan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setengah isi Al-Quran adalah kisah-kisah yang dapat memberi petunjuk bagi kita di zaman ini. Muliakan penghafal Al-Quran, dikatakan pada hari kiamat kepada penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membaca di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud. Selain Allah memuliakan penghafal Al-Quran di akhirat, Allah juga memuliakan penghafal Al-Quran di dunia. Seperti salah satu hadis dari riwayat Bukhari, dikisahkan pada zaman dahulu di zaman Rasulullah SAW. Pada perang Uhud, ada 2 orang pemuda yang telah meninggal dunia. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara 2 pemuda ini yang paling banyak menghafal Al-Quran? Setelah diberitahu yang paling banyak menghafal Al-Quran adalah si fulan ini, maka ia duluan yang dimasukkan ke liang lahat. Maka begitu Allah muliakan para penghafal Al-Quran di dunia maupun di akhirat. Pengertian Al-Quran. Al-Quran dibagi menjadi 2, menurut etimologi dan menurut terminologi. Menurut etimologi, yaitu
terbagi menjadi beberapa para ahli juga. Yang pertama, Al-Lihyani yaitu qiraah membaca. Kata tersebut Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kedua ada asyari yaitu korona, menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah. Yang ketiga ada dari ulama al-faro, yaitu berasal dari kata qoro'ina, yaitu artinya petunjuk atau indikator. Mengingat bahwa ayat Al-Quran itu satu sama lain saling membenarkan. Yang keempat ada azujaj, yaitu al-quru'u, artinya seimbang. Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat yang memuat kisah-kisah, perintah dan larangan dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab. Yang terakhir ada asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i adalah kitab suci yang diturunkan memiliki nama khusus bagi kitab suci itu tersendiri. Selanjutnya Juga ada pengertian dari terminologi. Terminologi juga terbagi dari beberapa pendapat menurut para ulama. Yang pertama ada Syekh Muhammad Khudari Bek, yaitu Al-Quran dengan lafaz Allah atau berisi tentang firman-firman Allah. Oke, kalau sudah Ibu tanya ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa? Oke, silahkan. Ya, secara etimologi. Secara etimologi, Quran itu berasal dari kata yang qara'a, yaqra'u, Qur'anan, yang artinya membaca. Menurut para ahli, para ulama, yaitu Asy-Syafi'i, Al-Faro, Az-Zujaj, sama Al-Asy'ari. Quran itu berisi perintah dan larangan-larangan Allah yang disatukan dan diturunkan diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tadi pengertian Al-Quran secara etimologi ada berapa ulamanya? 4. Siapa aja? Al-Lihyani, terus Asy-Syafi'i, terus Az-Zujaj, Al-Faro. Ya, kemudian secara terminologi ada berapa ulamanya? 3. Siapa aja? Syekh Muhammad Khudari Bek. Yang kedua? Subhi Salih. Yang ketiga? Syekh Muhammad Abdu. Dari kesimpulan semuanya dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Yang kedua? Pedoman hidup. Yang ketiga? Kitab suci umat muslim. Yang keempat? Petunjuk, peringatan, dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian untuk hari ini dan insya Allah pekan berikutnya kita akan belajar lanjutan dari pengertian Al-Quran yaitu nama-nama Al-Quran. Gimana pembelajaran hari ini? Seru ya. Semangat ya. Berapa persen nih pahamnya? Semuanya paham ya? Paham ya. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.